Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem AC steady state, di mana tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengaruh komponen L atau indutansi dan C atau kapasitansi terhadap perubahan sudut fasa, tegangan, dan arus pada sistem listrik AC sinusoida. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menghitung pergeseran sudut fasa tegangan yang diakibatkan oleh keberadaan komponen indutansi dan kapasitansi secara praktis dengan mengamati gelombang tegangan yang terukur dan kemudian membandingkannya dengan hasil perhitungan teoritis. Nah, sebelum kita memasuki landasan teori, saya ingin mereview sedikit mengenai sinyal sinusoida itu sendiri. Jadi, seperti yang kita tahu, sinyal sinusoida ini kan sebagai lambang dari sinyal AC, di mana sinyal sinusoida sendiri memiliki beberapa parameter yang biasanya itu dirumuskan dengan Vt itu sama dengan Vm sin omega T plus theta. Nah, jadi Vt di sini dia merupakan tegangan sesaat di mana nilai T-nya nanti ini akan berubah-ubah dengan waktu tertentu karena sinyal AC ini kan akan berubah terhadap waktu. Kemudian untuk Vm-nya sendiri adalah amplitudo maksimum dan untuk omega ini merupakan kecepatan sudut. Nah, biasanya itu satuannya radian per second atau dinyatakan juga dalam 2πf dengan F itu adalah frekuensi sinyal dengan satuannya adalah Hertz. Kemudian untuk T di sini adalah waktu dalam second. Kemudian untuk θ-nya, θ di sini merupakan beda fasa yang dapat dinyatakan dalam derajat ataupun dalam radian. Nah, jika kita ingin melakukan perhitungan θ dalam derajat, maka nanti pi-nya itu sama dengan 180 derajat. Kemudian kalau θ-nya itu dalam radian, maka nanti pi-nya sama dengan 3,14. Kemudian ada juga parameter T besar yang kita kenal dengan periode, di mana periode itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Kemudian ada juga F kecil atau kita sebut juga dengan frekuensi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa frekuensi merupakan banyaknya gelombang tiap satuan waktu atau satuannya Hertz. Nah, jadi pada sinyal sinusoida itu selain dia memiliki besaran atau yang disebut juga dengan magnitude yang merupakan amplitudo maksimum dari gelombang tersebut, sinyal listrik AC sinusoida ini juga memiliki sudut fasa atau phase angle yang merupakan selisih fasa terhadap gelombang referensi yang dianggap memiliki sudut fasa 0 derajat. Jadi nanti karena ada sudut fasanya, maka antara gelombang yang satu dan gelombang yang lainnya yang berbeda fasa, maka nanti bisa terjadi beda fasa. Selanjutnya perlu kita membahas mengenai beda fasa. Jadi beda fasa ini dapat dijabarkan sebagai perbedaan waktu dari dua buah gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dalam berisolasi. Nah, untuk mengetahui beda fasa sendiri, kita harus mengetahui fungsi dari sinyalnya. Jadi sinyal itu tuh mempunyai fungsi sinus atau kosinus, dan kemudian kita harus mengetahui titik mulai sinyalnya. Seperti itu. Nah, misalnya di sini saya mempunyai sinyal seperti ini, yaitu ada sinyal hitam garis lurus dan kemudian ada sinyal hitam putus-putus. Sinyal yang garis lurus ini kita namai dengan gelombang arus di mana nanti fungsinya sama dengan IM dikali sin omega T. Kemudian untuk yang sinyal putus-putus ini dia merupakan representasi dari gelombang tegangan di mana memiliki fungsi Vm sinus omega T. Sinyal yang garis lurus ini dia memulai dengan fasanya itu 0 di sini. Jadi nanti untuk rumusnya di sini maka dia IM sin omega T plus 0. Nah, kenapa dia plus 0? Karena ketika masukkan omega T-nya itu sama dengan 0, maka sinyal itu akan selalu dimulai dari titik 0 ketika kita menginputkan 0, di mana nanti nilai dari sin 0 ini adalah 0 kan, maka sin omega T itu fasanya sebesar 0 derajat. Nah, kemudian yang garis putus-putus ini dia memulainya itu dari Vm.
Nah, jadi akan ada beda fasa antara garis yang putus-putus ini dengan garis yang lurus. Nah, kira-kira berapa beda fasanya? Nah, jadi ketika ingin mengetahui beda fasanya itu dapat dilihat ketika 0 ini gelombang putus-putus ini kan mencapai Vm atau mencapai puncak maksimumnya. Nah, karena omega T-nya ini nanti nilainya maksimum atau dia bernilai Vm atau 1, sin yang menghasilkan 1 adalah 90 derajat. Jadi di sini terdapat beda fasa sebesar 90 derajat. Nanti untuk gelombang V ini, jadi nanti untuk gelombang V persamaannya menjadi Vm sin omega T plus 90 derajat. Nah, jadi untuk mengetahui beda fasa ini tergantung dari mulai sinyalnya itu dari titik yang mana, seperti itu. Nah, ini untuk fungsi sinus. Nanti kalian bisa coba belajar sendiri untuk beda fasa pada fungsi kosinus, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjutkan. Jadi, sinyal sinusoida ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk fasor, atau dia tuh dinyatakan dalam bentuk amplitudo maksimum dan sudut fasa, atau secara matematisnya itu R sudut theta. Dia juga sama seperti bentuk polar, namun bedanya ketika fasor ini bentuk sinyal sinusoidanya itu harus dalam fungsi cos. Jadi di sini ada contoh gelombang tegangan sinusoida ini memiliki fungsi persamaan Vm cos 314T dengan sudut fasanya plus 0 derajat. Jadi ketika dia dalam bentuk fasor tegangan, maka dapat dinyatakan VA sama dengan Vm sudut 0 derajat. Dengan nilai radiannya ini atau nilai kecepatan sudutnya itu sama dengan 314 radian per second. Begitu juga di sini ada gelombang tegangan Vb sinusoida dengan persamaan Vm cos 314T plus 30 derajat volt, maka dia dinyatakan dalam bentuk fasor sama dengan Vm sudut 30 derajat. Nah, perlu diingat bahwa ketika dia dinyatakan dalam bentuk fasor, maka fungsinya jadi sinyal sinusoidanya itu harus kosinus. Jadi di mana kalau misal nanti ada sinyal dengan fungsinya itu sinus, maka perlu disesuaikan ke dalam bentuk kosinus seperti itu. Nah, kemudian di sini ada istilah leading dan juga lagging. Jadi di sini dikatakan bahwa Vb ini akan mendahului atau leading terhadap Va dengan sudut 30 derajat, atau Va itu tertinggal atau lagging terhadap Vb dengan sudut 30 derajat. Jadi leading ini disebut juga dengan mendahului, sementara lagging ini terlambat. Jadi sudut dengan beda fasanya yang paling besar ini nanti dia memberi karakteristik untuk leading atau mendahului, sementara sudut dengan beda fasanya yang negatif atau lebih kecil ini nanti akan tertinggal atau lagging. Jadi di sini dapat diketahui bahwa gelombang VA ini akan tertinggal atau lagging terhadap VB, di mana beda fasanya ini pada gelombang VA sebesar 0 derajat dan pada VB sebesar 30 derajat. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai pengaruh komponen beban, yaitu dari indutansi ataupun kapasitansi terhadap pergeseran sudut fasa antara arus dan tegangan. Nah, jika pada praktikum yang bab-bab kemarin kita itu belajar mengenai rangkaian dengan sumber DC, maka beban yang digunakan kan hanya beban resistor atau beban resistansi saja. Nah, sekarang karena sumbernya ini adalah sumber AC, maka bebannya itu tidak hanya resistor, namun ada juga komponen induktor dan kapasitor. Nah, di sini dijelaskan bahwa komponen induktansi atau sebuah induktor ini akan menyebabkan pergeseran sudut fasa, arus, dan tegangan pada beban. Nah, pergeseran sudut fasa ini dapat diukur dengan mengacu pada tegangan sumber sebagai referensi. Nah, di sini juga disediakan sebuah rangkaian di mana ketika dia sumbernya adalah sumber ACV dengan
bebannya adalah resistor, jadi diukur untuk nilai arusnya itu sama dengan Vm dibagi R dengan sudut fasanya kan 0 derajat. Nah, kemudian ketika dia diseri dengan komponen induktor, di mana impedensi pada komponen induktor ini kan sama dengan J omega L. Jadi nanti untuk arusnya itu sama dengan V per R ditambah J omega L. Nah, ini untuk mengamati beda fasanya. Nah, di sini terlihat bahwa resistansi ini tidak menyebabkan pergeseran sudut fasa terhadap sudut fasa tegangan sumber, dan terlihat juga sudut fasa arus dan tegangan sama-sama 0. Sebaliknya pada persamaan 4.7 dan 4.9 itu terlihat bahwa keberadaan indutansi akan menyebabkan pergeseran sudut fasa arus terhadap tegangan sebesar minus arcstangen omega L per R derajat, yang berarti bahwa arus akan tertinggal atau lagging terhadap tegangan. Jadi di sini pengaruhnya pada rangkaian indutansi itu sendiri, dia akan membuat arus itu tertinggal terhadap tegangan. Jadi arusnya nanti akan lagging dengan sudut fasa sebesar minus arcstangen omega L per R derajat. Nah, kemudian berbeda dengan beban kapasitansi, di mana pada komponen kapasitansi ini akan menyebabkan arus yang mendahului tegangan dengan sudut tertentu. Nah, secara teoritis ini dijabarkan seperti persamaan ini. Jadi di sini ada rangkaian dengan sumber V fasanya 0 dan kemudian diseri dengan beban resistif dan juga kapasitif. Jadi untuk beban kapasitif impedensinya itu adalah 1 per J WC, di mana C ini adalah kapasitansi dari kapasitor itu sendiri, sehingga nanti arusnya sama dengan Vm dibagi R minus J1 per omega C. Jadi di sini untuk persamaan mencari beda fasanya, jadi terlihat bahwa keberadaan kapasitansi ini menyebabkan pergeseran sudut fasa arus terhadap tegangan sebesar arcstangen 1 per omega RC derajat. Jadi dapat diketahui bahwa arus ini akan leading atau mendahului terhadap tegangan. Nah, selanjutnya pengukuran beda fasa dalam praktik. Nah, dalam praktiknya itu cukup susah mengukur beda fasa antara arus dan tegangan, karena yang diukur dalam osiloskop itu hanyalah sinyal tegangan saja. Nah, dengan demikian, maka kita tuh perlu menyelidiki hubungan antara sudut fasa arus dan sudut fasa tegangan yang bersesuaian pada masing-masing rangkaian, baik rangkaian itu mengandung indutansi maupun yang mengandung kapasitansi. Nah, di sini pada contoh ada rangkaian yang mengandung indutansi. Jadi di sini untuk nilai arusnya itu sama dengan Vm dibagi akar R kuadrat plus WL kuadrat. Jadi ini merupakan impedensi total dari beban seri antara resistor dan induktor, dengan nanti sudut fasanya itu sama dengan minus arcstangen omega L per R derajat, seperti ini. Jadi nanti untuk mencari VL-nya, jadi nanti VL ini merupakan amplitudo tegangan pada rangkaian ini dapat menggunakan persamaan seperti 4.15 dan 4.16. Nah, selanjutnya pada rangkaian yang mengandung beban kapasitif, ini juga sama seperti beban induktif tadi. Untuk mencari arusnya, ini sama dengan Vm dibagi impedensi totalnya antara resistor dan juga kapasitor ini adalah akar R kuadrat ditambah 1 per omega C kuadrat dengan sudut fasanya arcstangen 1 per omega RC derajat. Jadi untuk dari VC yaitu samanya seperti pada 4.19 dan 4.20. Nah, pengukuran beda fasa itu dapat dilakukan dalam osiloskop ini seperti pada gambar 4.1 seperti ini. Jadi di sini ada TH dan TD. Jadi apa sih TH dan TD? Nah, kita baca di sini. Nah, TH ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setengah periode, sedangkan TD adalah selisih waktu antara dua sinyal tersebut. Nah, dalam hal ini TD ini diukur saat kedua sinyal mencapai nilai 0. Jadi kita lihat dua gelombang
sinyal tegangan ini ditinjau. Kalau nilai TH-nya tadi kan waktu untuk menyelesaikan setengah periode. Jadi kalau kita lihat TH-nya ini seperti yang ditunjukkan pada panah warna biru ini. Kemudian untuk TD-nya atau waktu antar dua sinyal, nah dalam hal ini diukur ketika sinyal mencapai titik 0. Jadi ketika 0 dia diukur, maka TD-nya ini seperti yang ditunjukkan pada panah merah dengan satuannya milisecond. Nah, nanti beda fasanya itu seperti pada persamaan 4.21, di mana beda fasanya ini adalah operasi, di mana TD nanti dibagi dengan TH dikali 180 derajat, maka itulah nilai dari beda fasa antara kedua sinyal tegangan tersebut. Nah, jadi nanti rumus ini yang akan kalian gunakan untuk mencari beda fasa antar dua gelombang pada praktikum ini. Nah, pada praktikum ini kalian akan mengetahui masing-masing pengaruh antara rangkaian kapasitif dan induktif terhadap perbedaan fasa arus dan tegangannya. Jadi untuk percobaannya nanti silakan disimulasikan menggunakan Proteus. Dan untuk rangkaiannya ini yang pertama ketika rangkaian percobaan pengukuran pengaruh induktif. Jadi nanti kalian hubungkan seri antara sumber AC dengan beban resistif dan beban induktif. Nah, untuk nilai-nilainya nanti akan diberikan oleh asisten. Dan kemudian yang kedua juga ada percobaan pengukuran dengan pengaruh kapasitif. Jadi nanti silakan dirangkai seperti ini pada Proteus, di mana ini ada tegangan sumber yang dirangkai dengan beban resistif dan kapasitif. Nah, kemudian setelah itu kalian akan mengamati sinyal tegangan pada osiloskop. Dan kemudian akan mencatat datanya sesuai pada tabel percobaan. Nah, di sini ada tabel 4.1 data percobaan pengaruh indutansi. Jadi nanti untuk nilai komponen parameternya yaitu ada beban resistor dan induktor, di mana untuk nilainya ini nanti akan diberikan oleh asisten. Nah, nanti kalian mengukur selisih fasa TD dan TH pada gelombang yang dihasilkan di osiloskop, serta amplitudo tegangannya. Nah, kemudian untuk tabel 4.2 yaitu data percobaan pengaruh kapasitansi, di sini untuk komponen parameternya kan juga ada resistor dan kapasitor, serta ada frekuensi dan amplitudo tegangan, dan untuk selisih fasanya ada TD dan TH. Nah, untuk nilai terukurnya kapasitor dan resistor di sini diberikan oleh asisten. Nah, kalian cukup mencatat nilai di selisih fasanya ini serta amplitudo tegangannya. Nah, kemudian setelah itu pada tabel 4.3 data percobaan pengaruh indutansi, di sini kalian melakukan perhitungan parameter. Jadi parameter yang didapatkan dari Proteus tadi kalian hitung untuk tegangan amplitudonya, untuk amplitudo tegangannya, dan juga error dari amplitudo tegangannya. Jadi nanti untuk nilai frekuensi ini sama seperti pada tabel 4.1 tadi, begitu juga dengan nilai RL-nya. Kemudian untuk perhitungan parameter di sini ada omega, ZR, dan ZL. Nah, untuk omega sendiri ini bisa dihitung menggunakan rumus 2πf. Kemudian untuk menghitung ZR, karena ZR ini sama dengan R, jadi nanti silakan diinputkan untuk nilai resistor di sini. Kemudian untuk ZL, jangan lupa untuk impedensi rangkaian antara resistor dan induktor itu impedensinya adalah omega dikali L. Jadi nanti silakan diubah ke dalam bentuk impedansi terlebih dahulu. Kemudian untuk menghitung amplitudo tegangan itu dengan menggunakan rumus ini. VL sama dengan ZL dibagi ZR plus ZL dikali VS. Jadi nanti akan ketemu nilai VL-nya untuk amplitudo tegangannya. Nah, kemudian untuk nilai amplitudo tegangan yang tadi kalian ukur menggunakan Proteus, ini juga silakan ditulis di sini. Jadi nanti dibandingkan dan diukur error persennya, di mana untuk perhitungan error persen pada amplitudo tegangannya sendiri itu adalah VL hitung dikurangi VL ukur dibagi VL hitung dikali 100%. Ini dalam mutlak ya, jadi nanti nilainya akan selalu positif. Jadi kemudian setelah itu kalian akan melakukan perhitungan sudut fasa, di mana untuk rumus menghitung sudut fasa
teorinya itu sama dengan 90 minus arcstangen omega L dibagi R. Nah, nanti akan ketemu perhitungan sudut fasanya, dan untuk pengukuran sudut fasa sama seperti tadi, ini didapatkan pada pembacaan di osiloskop. Jadi seperti rumus yang saya berikan tadi, TD dibagi TH dikali 180 derajat. Nanti ketemu sudut fasanya di sini. Kemudian kalian juga akan mengukur error persen dari sudut fasanya, di mana rumusnya adalah fasa VL hitung dikurangi fasa VL ukur dibagi fasa VL hitung, nanti dikali 100%. Jadi nanti akan ketemu error persennya. Kemudian selanjutnya di tabel 4.4 ini pengaruh kapasitansi, jadi sama seperti tadi. Untuk nilai frekuensi resistornya dan kapasitornya nanti silakan disamakan seperti tabel 4.2. Kemudian untuk perhitungan parameternya di sini ada omega, di mana pada rangkaian kapasitif nanti nilai omeganya itu sama seperti tadi, yaitu 2πf, kemudian ZR-nya juga sama dengan R. Nah, untuk ZC ini impedensi pada rangkaian, karena dia itu kapasitif, berarti ZC-nya nanti sama dengan 1/omega C. Seperti itu. Nah, di sini untuk amplitudo tegangannya, di sini bukan VL ya, tapi ini VC. Jadi nanti tegangan pada VC atau tegangan ketika rangkaiannya adalah kapasitif, ini sama dengan ZC dibagi ZR ditambah ZC dikali VS. Nanti ketemu nilainya berapa volt. Kemudian kalian tulis juga untuk amplitudo tegangan yang diukur di osiloskop. Nanti ditulis di sini, dan setelah itu dibandingkan atau dicari error persennya antara VC ukur atau hitung. Jadi untuk tegangan pada kapasitornya sendiri nanti diukur error persennya atau dihitung error persennya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, untuk perhitungan sudut fasanya juga sama, jadi menggunakan rumus seperti ini untuk perhitungannya, yaitu fasa pada VC hitung sama dengan arcstangen 1/omega RC derajat dikurangi 90 derajat. Ini untuk sudut fasa pada beban kapasitif. Nah, untuk pengukurannya di osiloskop ini juga sama seperti yang tadi. Setelah mendapatkan sudut fasa hitung dan sudut fasa ukur yang didapatkan dari osiloskop, selanjutnya kalian mencatat nilai error persen dari sudut fasanya. Jadi ini error persen sudut fasa pada VC itu sama dengan fasa pada VC hitung dikurangi fasa pada VC ukur dibagi fasa pada VC hitung dikali 100%. Nah, nanti seperti biasa nilai error persen ini mutlak dan tidak boleh lebih dari 20%. Nah, jangan lupa untuk pembahasan minimal 2 lembar. Kemudian silakan memberikan kesimpulan minimal 5 poin. Dan untuk perhitungannya nanti kalian taruh di lampiran. Jadi nanti lampirannya ini ada lampiran perhitungan dan lampiran gambar. Nah, untuk lampiran gambarnya sendiri itu ada 4 gambar, yaitu yang pertama ada rangkaian pengaruh induktansi. Itu nanti di SS saja di proteusnya. Yang kedua ada pengukuran TD dan TH pada pengaruh induktansi. Silakan di screenshot dari osiloskop. Nah, kemudian yang ketiga ada rangkaian pengganti kapasitansi. Kemudian yang keempat ada pengukuran TD dan TH ketika pengaruh kapasitansi, seperti itu. Jadi nanti urutan lampirannya ada perhitungan dan screenshot pada proteus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengambilan data pada praktikum rangkaian listrik bab 4. Jadi pertama-tama kalian buat rangkaian seperti ini, yaitu komponen yang digunakan adalah generator yang kalian pilih yang shine, lalu ada resistor, induktor, dan ini adalah osiloskop. Untuk osiloskop sendiri dapat dicari pada menu instrumen. Jadi setelah kalian rangkai seperti ini, kalian bisa atur nilainya. Dan untuk pada shunt generatornya, frekuensi kalian atur pada 300 Hz dan amplitudenya 1. Nah, itu bisa kalian jalankan. Jika tampilan osiloskop tidak muncul, kalian bisa cari di menu di tools debugging lalu digital osiloskop. Nah, gambarnya seperti ini karena pada rangkaian ini yang digunakan adalah channel A dan channel B. Untuk channel
C sama D bisa dimatikan. Nah, untuk memperjelas sinyalnya, kalian bisa atur di sini. Nah, seperti ini kalian atur sampai sinyalnya terlihat jelas. Kalian atur temper diff sama vapor diff. Setelah itu kalian bisa atur posisi dari letak dari sinyal ini. Pada data tabel percobaan di situ ditanyakan TD sama TH. TH sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setengah periode. Jadi untuk mencari TH itu rumusnya adalah TH akhir dikurangi TH awal. Jadi untuk mencari TH akhir dan TH awalnya seperti ini. Kalian pencet kursor. Ya kan di sini tadi definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setengah periode ya. Jadi kan untuk periode awal di sini, ini jadi seperti itu. Jadi nilai yang di sini di akhir, dikurangi nilai yang di sini. Sedangkan TD adalah selisih waktu antara dua sinyal yang diukur saat kedua sinyal mencapai nilai 0. Kan di sini mencapai nilai 0. Jadi kalian cari di sini. Nah, setelah itu di sini. Nah, jadi kalian cari itu selisih dari ini kedua sinyal ini. Sedangkan untuk mencari amplitudo kalian taruh di sini. Nah, tuh ini bertuliskan 1 volt. Selanjutnya pada percobaan kedua, cara mencari TD sama TH sama amplitudenya sama, hanya saja di sini komponen induktornya digantikan dengan komponen kapasitor. Nah, seperti ini. Kalian bisa atur posisi dari sinyal A dan B-nya. Kalian bisa samakan. Ini sama seperti tadi untuk mencari TD sama TH. Untuk mencari TH dulu, kalian cari selisih waktu untuk menyelesaikan setengah periode. Jadi di sini seperti ini. Kalian lihat yang atas itu ya, yang min 3,20 seperti itu. Kalau yang biru seperti ini. Dan untuk mencari TD sendiri, yaitu TD tadi ya selisih waktu antara dua sinyal saat kedua sinyal mencapai 0. Jadi kalian bisa cari di sini selisih waktu di sini sama di sini, atau di sini sama di sini, terserah apa. Dan untuk mencari amplitudonya, kalian bisa taruh di sini 1 volt, dan yang biru 875 mV. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.